Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Miss semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak Miss tetap sehat selalu ya, dan selalu semangat belajar di rumahnya. Nah, hari ini kita kembali lagi akan belajar tematik bersama Miss Anissa. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak Miss juga diberi kemudahan dalam menerima pembelajaran hari ini. Amin. Nah, langsung saja ya Nanda. Hari ini kita akan belajar tema 7, masuk ke subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 1 dan 2. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Nah, di sini Ananda sudah ada teks yang berjudul Asal-usul Kota Surabaya. Silahkan Ananda mendengar dan menyimak pembacaan teks berikut ini. Dahulu, di lautan luas, sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Sura berkata, "Aku bosan terus-menerus berkelahi buaya." Buaya menjawab, "Aku juga Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi?" Sura menjawab, Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan. Dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Buaya menjawab, "Baik, aku setujui gagasanmu itu." Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu Sura ini. Tentu saja, buaya sangat marah melihat hiu Sura melanggar janjinya. Buaya berkata, "Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" Sura menjawab, "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?" Buaya menjawab, "Apa? Sungai ini tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku." Sura berkata, "Tidak bisa.
Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Buaya berkata, "Kau sengaja mencari gara-gara, Sura?" Sura menjawab, "Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar." Buaya menjawab, "Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira." Sura berkata, "Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku." Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu dan Sura Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu, Sura, dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan Sura juga tergigit ekornya sehingga hampir putus. Lalu ikan Sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan Sura dan buaya. Nah, selanjutnya Nanda, berdasarkan teks cerita tadi, kita ketahui bahwa hiu Sura dan buaya sepakat membagi dua wilayah. Bagian laut menjadi wilayah Sura, sedangkan bagian darat menjadi wilayah buaya. Nah, kita lihat Nanda, di sini awalnya merupakan wilayah bersama-sama antara buaya dan ikan hiu Sura. Mereka membagi wilayahnya menjadi dua bagian. Nah, inilah menjadi wilayah yang disepakati. Wilayah buaya Ananda ini disebut sebagai setengah bagian yang dilambangkan dengan 1/2. Sedangkan wilayah hiu Sura juga disebut sebagai setengah bagian yang dilambangkan dengan 1/2. Nah, di sini Ananda, kita akan membuat pecahan dari gambar yang diarsir. Nah, kita lihat Ananda, ini ada gambar yang terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian, salah satu bagiannya diwarnai atau diarsir menjadi warna hijau. Nah, bagian yang diarsir atau diwarnai ini Ananda disebut sebagai pecahan 1/4. Maksudnya adalah 1 ini adalah bagian yang diwarnai atau diarsir, sedangkan 4 merupakan jumlah dari bagian yang ada, yaitu 1, 2, 3, 4. Maka bentuk pecahannya adalah 1/4, artinya 1 bagian dari 4 bagian. Selanjutnya Nanda, di sini sudah ada gambar lingkaran yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, 1 dan 2. Salah satu bagiannya diwarnai dengan warna biru. Nah, inilah Nanda bagian yang diwarnai. Maka bagian yang diwarnai ini Ananda disebut dengan pecahan 1/2, di mana 1 ini menunjukkan bagian yang diwarnai atau diarsir, sedangkan 2 ini adalah jumlah dari 2 bagian yang sama besar. Maka pecahannya adalah 1/2.
satu bagian dari dua bagian. Oke Ananda? Berikutnya Ananda, ayo kita berkreasi, yaitu membuat kreasi buaya dari tanah liat. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam membuat kreasi ini adalah yang pertama, tanah liat secukupnya. Yang kedua, pelumas atau minyak goreng. Ketiga, cat. Keempat, alas atau triplex dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah air. Adapun langkah-langkah dalam membuat kreasi ini Ananda, yang pertama, siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Kedua, ambil tanah liat secukupnya. Ketiga, lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk. Yang keempat, lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Nah, inilah Ananda bentuk-bentuk bagian-bagian buaya yang perlu kita buat. Nah, ada gambar 1-7. Nah, langkah selanjutnya Nanda, rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Selanjutnya, jemur selama 1-2 hari supaya tidak pecah-pecah. Langkah berikutnya, amplas permukaannya supaya halus. Amplas permukaannya supaya halus. Dan langkah terakhir, cat sesuai keinginan dan keringkan. Nah, Ananda, agar Ananda lebih memahami dalam pembuatan kreasi ini, di sini Miss akan memberikan video pembuatan buaya dari tanah liat. Nah, silakan diperhatikan dan disimak dengan baik ya Ananda. Di sini aku udah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu tentu saja tanah liat ya teman-teman. Kemudian agar tangan kita tidak terlalu lengket, kita bisa mengolesnya dengan minyak goreng. Oke, sekarang langsung aja kita bentuk buayanya.
Nah, sudah jadi nih teman-teman. Sekarang tinggal kita jemur ya. Nah, ini adalah hasilnya yang sudah kita jemur. Sekarang tinggal kita warnain. Untuk mewarnainya di sini aku memakai cat akrilik. Berhubung aku tidak punya warna hijau, jadi aku akan mencampurnya warna biru dan warna kuning untuk menghasilkan warna hijau. Kita warnai sampai rata ya teman-teman. Nanti setelah rata kita tambahkan matanya. Di sini aku memakai mata boneka. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana Ananda? Mudah bukan? Ananda juga bisa melakukan atau membuat kreasi ini di rumah masing-masing ya Ananda. Oke Ananda? Nah, di sini Miss juga akan memberikan latihan kepada Ananda. Nah, berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi Ananda yang berjudul Asal Usul Kota Surabaya, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan di antara mereka? Nah, silakan Ananda mendengarkan atau menyimak kembali teks asal-usul Kota Surabaya tadi Ananda untuk menjawab kedua soal ini. Selanjutnya, nyatakan gambar yang diarsir di bawah ini dalam bentuk pecahan. Nah, ini gambarnya ya Ananda. Silakan Ananda menjawab pelatihan ini dengan baik ya. Ditulis di bukunya. Dan jangan lupa untuk dikirim kepada Miss dalam bentuk foto. Oke Ananda? Ternyata pembelajaran kita hari ini sudah selesai Ananda. Semoga Ananda dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Amin. Nah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan ya Nanda, dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktunya. Sampai jumpa Nanda di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.